Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Elfikr, kita bertemu kembali dalam program kajian Ramadan Jihan Elfikr menjelang berbuka puasa. Dengan saya, Maharani Nubzah Fitroti. Hari ini kita membahas tentang pahala membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Membaca Al-Quran dalam bahasa sehari-hari kita bisa disebut dengan tartil Al-Quran atau dengan tadarus. Ya kan? Nah, membaca Al-Quran sendiri itu termasuk ibadah. Bahkan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam hadis diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, jika ada seseorang bertanya, ibadah apa yang paling utama di bulan Ramadan? Rasulullah akan menjawab, sesuai dengan dalam hadis yang kita sudah sebutkan, maka jawabannya adalah membaca Al-Quran. Ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kemudian, orang mukmin selalu membaca Al-Quran, seperti digambarkan dalam hadis Abu Daud, seperti buah yang wangi dan manis. Jadi seseorang yang mukmin tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Namun seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti hadis Abu Daud, seperti buah yang wangi dan manis. Nah, selanjutnya orang yang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup familiar dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun wa harfun wal lamun harfun wa mim harfun. Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi teman-teman sekalian, menurut hadis yang tersebut dijelaskan bahwa huruf yang dibaca pada hari sebelum Ramadan tidak sama seperti apa yang sudah dibaca ketika dalam bulan Ramadan. Maka pahalanya setiap hurufnya di hari biasa mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada memiliki 10 pahala. Jadi satu kebaikan memiliki 10 pahala. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita itu sudah mendapatkan 10 kebaikan dikali 3. Karena alif lam mim ini 3 huruf maka menjadi 30 kebaikan. Misalnya nih, satu kebaikan itu adalah sebuah kenikmatan dalam kehidupan kita. Jadi setiap satu kebaikan aja itu adalah isinya 10 kebaikan. Satu huruf itu memiliki 10 kebaikan. Nah, misalnya seperti
hubungan antara pasangan yang harmonis, hubungan muamalah tetangganya baik, tetangganya pengertian, dimudahkan urusan pekerjaannya. Yang ketiga, yang keempat, hubungan baik dengan atasan dalam bekerja. Kelima, mudah mencari rezeki halal misalnya. Atau keenam, berupa kesehatan misalnya. 7, bisa berupa kebahagiaan. 8, bisa juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang 9, bisa diberikan ilmu yang luas dan bermanfaat, dan lain sebagainya. Masih banyak kebaikan lainnya dalam kehidupan, bahkan kita sendiri tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Tidak akan sanggup. Ini adalah contoh kebaikan dalam satu huruf yang isinya 10 kebaikan dalam kehidupan. Bayangkan saja bagaimana kita membaca alif lam mim. Itu ada 3 huruf yang memiliki 30 kebaikan. Masya Allah. Nah, tetapi jangan merasa qanaah teman-teman. Maka misalnya hanya membaca, kita qanaah nih, bacanya berarti cukuplah, aku butuh hanya 10 pahala aja, 10 kebaikan aja. Jadi aku hari ini membaca huruf nun atau qaf atau shad saja. Ini bukan seperti itu teman-teman. Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan diberikan pahala yang sangat melimpah. Berarti artinya maknanya kita harus lebih semangat lagi memperbanyak membaca Al-Quran, bukan sebaliknya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mengapa di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk sering membaca Al-Quran? Bahkan sahabat Rasulullah itu semuanya berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Semangat menghatamkan Al-Quran. Ada yang 30 hari 10 khatam, 10 kali khatam. Ada juga sahabat Rasulullah ingin dalam sehari itu 1 kali khatam. Masya Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulannya turunnya Al-Quran yang penuh berkah di bulan yang suci ini. Dan perlu kita ingat, puasa itu memiliki keistimewaan dibanding amalan-amalan lainnya. Amalan lainnya akan kembali untuk manusia, yaitu dilipatkan gandakan menjadi 10 kebaikan hingga lebih dari itu. Namun tidak untuk amalan puasa. Amalan tersebut Allah khususkan untuk dirinya, sehingga pahala puasa pun bisa tak terhingga pahalanya. Qala Rasulullah SAW, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajlis lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya, hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yakni kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut untukku. Jadi amalan puasa tersebut hanyalah untuk Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927, dan hadis riwayat Muslim nomor 1151. Dalam ayat ini Rasulullah menyampaikan kebaikan yang dilakukan karena Allah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu hanya niatan lillahi ta'ala.
maka akan berlaku hukum ini. Tetapi jika kita melakukan kebaikan namun bukan niatan karena Allah, maka tidak berlaku hukum ini. Dalam kalimat kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha, maka setiap kebaikan yang dikerjakan saat puasa seperti sedekahnya, infaknya, Al-Qur'annya, maka menjadi 10 kali lipat dibanding hari biasa. Wa ana ajzi bihi, yaitu Allah yang menentukan atas pahala atas kebaikan yang dia lakukan. Ketika kita membaca Al-Quran dalam Alif Lam Mim 3 huruf ini, maka ada 30 kebaikan. Jadi khusus seseorang yang membaca pada bulan Ramadan dan dia seorang mukmin yang soleh berpuasa penuh, maka akan bertambahnya dikali 10 kebaikan. Maka menjadi 30 dikali 10, yaitu 300 kebaikan. Maka satu hurufnya dalam Ramadan itu adalah 100 kebaikan. Masya Allah. Maka ayo kita memperbanyak membaca Al-Quran khusus di bulan suci Ramadan ini. Ada hadis tentang membaca Al-Quran juga. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari akhir, di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang menolong kita di hari kiamat bukanlah kedua orang tua kita, bukanlah seseorang siapa yang dekat dengan kita, bahkan bukanlah pasangan kita. Semua mereka adalah akan meninggalkan kita. Apalagi ketika sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, maka mereka semua akan sibuk dengan kegiatan mereka. Kita akan ditinggal. Maka siapa ya Rasulullah yang akan menemani kita di dalam alam kubur? Di alam kubur nanti yang menemani kita adalah Al-Quran. Dia sahabat sejati, teman-teman. Dia Al-Quran yang menemani kita di dunia, di akhirat, dan dia yang mengantarkan kita sampai surganya. Barakallahu fikum. Selamat berbuka puasa teman-teman sekalian. Terima kasih Jihan Elfikar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.